Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semuanya, apa kabar? Semoga kabar lu hari ini baik dan sehat. Nah, hari ini gua berada di markasnya Maxi Moto Garage, Mas Bro, atau Maxi Motor. Sorry, kalau gua nyebutin bahasa Inggrisnya kurang pas, Maxi Motor Garage, atau kalau diartikan Garasi Motor Maxi. Nah, hari ini di sini ada satu unit motor yang membuat gua penasaran, pengen gua review karena motor ini sangat keren dan sangat gagah dan sangat super hedon. Nah, untuk lu semuanya penasaran motor apa yang akan gua kenalkan kepada lu, saksikan terus channelnya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, Mas Bro. Let's go. Nah, ini dia bro, CBR 1000 SP. Sebenarnya pabrikan Honda mengeluarkan tipe CBR 1000 ini dua varian, Mas Bro, yaitu CBR 1000 RR dan CBR 1000 SP. Kebetulan yang akan gua review hari ini yaitu versi tertingginya, yaitu versi SP-nya, Mas Bro. Secara tampilan motor ini memiliki desain sebuah motor superbike, Mas Bro. Nah, untuk dimensinya motor ini sangat compact, mengingat engine-nya 4 silinder segaris, tapi dimensinya dia memiliki wheelbase 1405 mm dengan ground clear 129 mm. Nah, untuk tinggi tempat duduknya, motor ini memiliki tinggi tempat duduk 834 mm dengan total bobot bersih 195 kg. Menurut saya motor ini benar-benar sangat compact, Mas Bro, dibandingkan dengan versi-versi yang 1000 cc lainnya. Desainnya ini benar-benar keren loh. Jamin keren banget ini motor, emang ganteng banget. Nah, untuk di bagian depannya dia memiliki desain lampu terpisah, bentuknya bulat, di sini agak menyipit ke atas, Mas Bro. Nah, untuk penerangannya dia sudah menggunakan LED, full LED depan belakang. Nah, untuk desainnya ini lekukan-lekukannya benar-benar mantap. Nah, yang paling gua suka dengan CBR 1000 SP ini di bagian area engine-nya. Dia masih menunjukkan otot atau kekuatan dari engine. Desain engine-nya masih dilihatkan, Mas Bro, tidak tertutup semuanya. Keren kan? Dipadukan dengan livery dari Red Bull Racing, didominasi warna biru dop, lalu kuning di area sayap dan merah di depan. Untuk kualitas ininya emang top margoto, Mas Bro. Ini bener-bener rapi banget. Untuk liverynya keren, tidak ada cacat sedikit pun. Pengerjaannya ini sangat-sangat oke. Nah, untuk di bagian sennya, CBR 1000 SP ini dia menaruh sennya di spion, Mas Bro, di spion, jadi lebih keren, tidak merusak pemandangan dari motor ini. Jadi di area samping ini benar-benar tidak ada apa-apa. Nah, lanjut ke bagian windshield. Nah, untuk windshieldnya dia menggunakan Puig Racing, Mas Bro. Jadi udah di-upgrade oleh penggunanya. Warnanya agak-agak gelap, tapi sebenarnya nggak gelap sih. Teduh. Nah, untuk di area pengemudi, CBR 1000 SP ini dia menggunakan sistem underyoke, di mana reading position kita saat berkendara ini benar-benar dalam keadaan rest. Kalau dipakai sehari-hari mungkin motor ini tidak cocok karena reading position kita menunduk, Mas Bro, jadi cepat pegal. Nah, untuk grip gasnya dia sudah menggunakan grip gas dari brand Arite kanan kiri, lengkap dengan robot dari Bonamici Racing. Nah, untuk master remnya dia sudah menggunakan master rem Brembo, lengkap dengan masternya dari header rem sama master dari brand Brembo dengan tabung minyak rem dari Rizoma, Mas Bro, mantap. Nah, untuk di sebelah kiri dia menggunakan handle kopling dari brand Akosato. Nah, brand Akosato ini merupakan brand yang sangat banyak dipakai di modifikasi motor-motor moge, Mas Bro, karena brand ini terkenal dengan bobotnya yang ringan. Lanjut ke bagian speedometer. Nah, untuk di bagian speedometer, CBR 1000 SP ini dia menggunakan speedometer full digital dengan layar LCD. Ini isinya, wih, mantep kan? Di sini ada speedometer, lalu ada indikator RPM, lalu ada indikator jarak tempuh, dan di sebelah kiri ini, di pojok kiri ada indikator gear position, Mas Bro. Nah, pokoknya tampilannya mantep dan kekinian. Walaupun motor ini NIK 2015, tapi cukup keren dan cukup menjanjikan, masih bisa menjanjikan dipakai kita untuk reading atau touring, Mas Bro. Pokoknya mantep lah. Lanjut ke bagian desain tempat bahan bakarnya. Ini desainnya cantik banget, Mas Bro, keren. Dia bentuknya agak segitiga. Di sini di depannya runcing, terus tengah agak lebar, lanjut ke belakangnya mengerucut, Mas Bro. Nah, di bagian sininya ini benar-benar dibuat slim, enak banget nih kalau didudukin. Serius, nanti gua coba ya. Nah, Mas Bro, saat kita naikin motor ini, reading position gua seperti ini nih. Ini benar-benar motor diciptakan untuk kepentingan race banget. Ini enak banget, ini pas kalau kita pakai helm, posisi dagu
Helm ini pas banget di sini. Kita enak banget untuk ngejepit setang dan posisi tubuh kita ini bener-bener nyaman Mas Bro. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Untuk mengendalikan motor ini bener-bener enak. Bener-bener motor yang sangat kompak di kelas 1000 cc. Nah, untuk kapasitas bensinnya, motor ini bisa menampung bensin 16 liter. Nah, tidak lupa tutup tangkinya sudah di-upgrade menggunakan Mototron. Jadi lebih praktis, tinggal putar aja untuk ngisi BBM-nya menggunakan Mototron. Di sini ada logo Honda. Ini bener-bener top banget nih motor. Nah, lanjut ke bagian desain tempat duduknya. Nah, ini nih yang harus kita bahas. CBR 1000 SP ini dia memiliki desain tempat duduk single seater Mas Bro, berbeda dengan desain tempat duduk CBR 1000 RR. Dia memiliki dua tempat duduk namun terpisah. Namun di SP dia memiliki desain tempat duduk single, alias motor ini cocok sekali dipakai sama yang jomblo-jomblo karena tempat duduknya hanya satu Mas Bro, tidak bisa boncengan karena dia diciptakan untuk benar-benar kepentingan race kalau SP. Nah, untuk stop lampnya dia menggunakan stop lamp 3-in-1 lengkap dengan trail TD dari RNG. Nah, untuk rangkanya CBR 1000 SP ini dia menggunakan rangka berjenis Diamond Twin Spar dengan bahan yang terbuat dari bahan komposit aluminium Mas Bro. Diklaim bobotnya lebih ringan dan lebih kuat. Kalau dibandingkan dengan RR ini bobotnya sedikit lebih ringan, 1 kilo lah kalau dibandingkan dengan yang RR-nya Mas Bro. Nah, lanjut ke bagian suspensi depan. Untuk di bagian suspensi CBR 1000 SP ini dia menggunakan sistem suspensi depan upside down dari brand Onlist. Untuk lingkar rodanya, dia menggunakan lingkar roda 17 in dengan pelek dari OJ Racing dikombinasikan dengan warna biru sesuai dengan warna dasar dari livery Red Bull. Warnanya matching banget Mas Bro, keren. Nah, untuk bannya dia menggunakan ban Diablo Super Corsa dengan ukuran 120/70. Nah, untuk pengereman dia menggunakan double disc brake dengan sistem floating. Kalipernya dia sudah menggunakan brand dari Brembo 4 piston Mas Bro. Untuk selang remnya dia menggunakan brand dari brand Hell. Di sini ada air scope, fungsinya yaitu untuk menangkap angin dan menyalurkan ke kaliper. Jadi tidak cepat panas, jadi membuang panas dan mendinginkan. Karena kalau setiap rem kalau panas banget pasti remnya tidak akan berfungsi dengan baik Mas Bro. Jadi dibuatlah seperti ini. Jadi mengalirkan angin dari depan CS langsung ke kaliper. Nah, tidak lupa sudah menggunakan prox feeder dari brand RNG. Nah, untuk di bagian belakang dia menggunakan swing arm dengan sistem suspensi Proling Mas Bro. Untuk suspensi belakangnya dia menggunakan brand dari Onlist dengan tabung terpisah. Jadi sudah bisa disetel sesuai dengan kondisi lintasan atau bobot si pengendara Mas Bro. Jadi agar kita lebih stabil lagi saat melibas tikungan ataupun trek lurusnya, jadi bisa disesuaikan. Nah, untuk bannya sama seperti yang di depan, dia menggunakan ban dari Diablo Super Corsa yaitu dengan ukuran 190/50. Untuk pengereman dia menggunakan cakram dengan kaliper 1 piston dari brand Brembo lengkap dengan trail feeder dan pedal cutting dari RNG. Nah, tidak lupa nih penutup rantai dan spakbor kolongnya dia sudah menggunakan brand dari Carbon Racing. Ini karbon, ini benar-benar karbon asli dari brand Carbon Racing Mas Bro. Desainnya ini bagus banget nih. Nah, kita sekarang ngomongin engine-nya Mas Bro. Nah, ini nih yang paling gua suka di CBR 1000 SP, desain di bagian sininya karena benar-benar menunjukkan engine-nya Mas Bro. Nah, untuk engine-nya sendiri dia menggunakan engine liquid cooler 4 langkah DHOAC 16 valve dengan konfigurasi engine 4 silinder segaris Mas Bro. Nah, untuk volume silindernya sendiri dia memiliki volume silinder 1000 cc dengan diameter piston 76 mm dan memiliki langkah piston 55 mm. Nah, untuk powernya, motor ini bisa menghasilkan power sebesar 180 horsepower di RPM 13.000. Kalau dibandingkan dengan RR ini selisihnya banyak. Kalau RR bisa mencapai horsepower 160 horsepower. Nah, untuk torsinya dia bisa mencapai torsi puncak 116 Nm di RPM 11.000. Nah, untuk sistem pembakarannya dia menggunakan sistem pembakarannya yang dinamakan double stack full injector system. Nah, untuk tipe koplingnya dia menggunakan tipe kopling yang sama dengan RC
dengan tipe RC, yaitu Wet Multiplate Diagram Spring Mas Bro, dengan 6 tingkat kecepatan dan dilengkapi dengan fitur assist dan slipper clutch, dan sudah dilengkapi dengan engine buat dari GB Racing dan trail frame dari RNG, jadi melindungi area cover samping kalau jatuh Mas Bro, jadi masih tertahan sama ini. Nah, untuk gas buangnya dia sudah menggunakan sistem gas buang dari SC Project dengan full system kayaknya Mas Bro. Iya, full system. Dengan desain slincher yang sangat pendek sekali, desainnya pun pas ya dengan bodi dari CBR 1000 SP ini. Nah, untuk soundnya nanti kita akan cek seperti apa kegarangan SC Project ini. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita dengarkan sesama suara dari knalpot SC Project Mas Bro. Seperti apa kemerduannya? Yuk, gaskeun. Ini posisi, ini engine-nya masih kurang stabil Mas Bro. Masih belum panas. Jadi suaranya agak sedikit besar. Namun nanti kalau sudah suhunya stabil, itu suaranya akan mulai meredah Mas Bro. Ini suhunya masih belum stabil karena mesinnya dingin sekali, tapi suaranya enak. Mantap, top mantap. Keren banget, asli ngiler gua suaranya. Nah, gimana Om Bro? Keren kan CBR 1000 SP ini? Nah, untuk Om Bro yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya, Om Bro bisa kepoin langsung dealer Maxi Moto Garage, atau yang diartikan ke bahasa Indonesia Geraksi Motor Maxi. Nah, untuk Om Bro segeralah kepoin nih CBR 1000 SP ini yang super keren, gagah. Bener-bener keren ini motor yang sangat kompak sekali, pas sekali untuk Om Bro yang memiliki tubuh tidak terlalu gemuk tapi sedang-sedang saja. Inilah motornya, sangat pas, direkomendasikan untuk lo yang suka motor yang slim tapi nggak bikin ribet lah. Oke, saya atas nama pribadi mohon pamit. Salam otomotif.